Oke, kembali lagi kita di channel Musto. Kali ini kita akan belajar menggunakan software AutoCAD. Ini kita eh, pelajari untuk teman-teman pemula ya. Jadi untuk teman-teman pemula, di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara menggunakan software AutoCAD ya. Sedikit saya jelaskan tentang software ini. Software ini biasanya digunakan untuk membuat gambar-gambar, terutama gambar teknik, bisa gambar mesin, ataupun arsitektural, ataupun gambar layout, denah, dan sebagainya. Nah, jadi buat teman-teman yang kuliah teknik ataupun yang sekolah SMK teknik ya, mungkin belajar AutoCAD. Nah, di sini ini adalah tampilan eh, utama dari AutoCAD seperti ini. Ini workspace-nya, yang hitam ini workspace-nya. Di sini ada menu-menunya. Di sini saya akan langsung menjelaskan poin-poin penting ya yang perlu teman-teman pahami ketika menggunakan software ini. Nah, jadi kalau teman-teman yang baru menggunakan software ini jangan bingung ya. Banyak gambar ataupun banyak tools-tools di atas, di kiri, di samping ya. Jangan bingung. Kita akan fokus ke beberapa hal yang bisa langsung teman-teman aplikasikan dan bisa langsung teman-teman pakai nanti. Oke, jadi untuk menggambar di AutoCAD ini ada yang namanya perintah atau komen. Misalkan kita ingin membuat sebuah garis, berarti kita harus eh, membuat atau mengklik tool untuk membuat garis. Nah, di sini ada draw, menu draw. Menu draw ini digunakan untuk membuat berbagai macam bentuk ya, mulai dari garis. Ini ada construction line, ada polyline, ada polygon, dan seterusnya. Dan nanti eh, saya akan menjelaskan yang sering kita gunakan saja ya. Jadi nggak harus semuanya. Kita pelajari cara menggunakan tools yang sering digunakan. Selain itu ada lagi menu untuk mengedit gambar. Nah, ini ada yang namanya modify. Sebelah sini ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman pakai AutoCAD versi yang berbeda, mungkin posisinya berbeda pula ya, tapi namanya sama, modify. Menu modify. Di sini ada erase, ada copy, ada mirror, dan seterusnya. Jadi ada draw, ada modify, itu yang perlu teman-teman ketahui. Selain itu, tidak kalah penting adalah yang di bawah sini nih. Nah, ini nih. Ini namanya komen. Jadi, untuk teman-teman yang menggunakan software AutoCAD versi berapapun, tetap komen ini penting ya. Nanti sambil jalan kita coba jelaskan kenapa komen ini penting. Kita mulai ke perintah pertama, kita akan mulai dengan garis line. Untuk membuat garis, kita perlu perintah line di icon ini. Namanya line. Kita bisa klik langsung di sini. Nah, jika sudah klik, kursornya berubah seperti ini ya. Teman-teman bisa langsung baca di komen line sebelah sini.
Nah, di sini line specify first point. Jadi dia menyuruh kita untuk menentukan titik pertama membuat garis. Nah, jadi fungsi dari command line ini adalah supaya kita bisa memahami setiap perintah yang ada di AutoCAD. Jadi setiap step dari perintah yang kita buat, dia akan tulis di sini. Di sini dia minta first point. Kita eh, acak saja di mana saja, kita klik, klik kiri ya. Nah, di sini sudah kelihatan ya garisnya, kemudian ada ukurannya. Di sini kita bisa langsung memasukkan ukuran yang kita inginkan. Atau kalau kita baca di sini line specify next point or undo, gitu kan. Jadi dia memerintahkan untuk kita mengklik next point atau titik selanjutnya dari garis ini. Misalkan kita random aja ya, kita jangan dulu pakai ukuran. Next point-nya berarti di sini. Next point lagi di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Terus ya, tidak terbatas. Nah, bagaimana cara keluar dari perintah ini? Kita bisa klik enter atau bisa kita klik kanan pada mouse dan enter. Seperti itu ya. Contoh cara menggunakan line. Sekarang kita akan menggunakan line dengan memasukkan ukuran. Misalkan kita klik line atau kita bisa tulis di sini line, line, enter. First point, klik. Misalkan kita masukkan 100, enter. Nah, ini otomatis 100 ya, panjang garisnya 100. Kita masukkan lagi misalkan 50, enter. Kita masukkan lagi misalkan 30, enter. Begitu seterusnya, jika ingin keluar, klik kanan, enter. Seperti itu ya. Kita coba lagi bikin garis. Selain kita bisa mengklik pada icon line ataupun menulis di command line seperti tadi secara langsung, kita bisa langsung klik shortcut di sini ya. Langsung aja kita tulis atau klik L, langsung muncul line, enter. Bisa juga seperti itu. Itu shortcut yang umum digunakan di AutoCAD ya. Jadi setiap perintah yang ada di AutoCAD ini biasanya mereka mempunyai shortcut. Nah, itu penting ya. Teman-teman mungkin harus menghafalkan shortcut-shortcut tersebut untuk mempercepat pekerjaan. Di sini contohnya line, shortcutnya L, kita bisa klik. Nah, seperti ini. Ada cara supaya garis ini lurus ya, dan tegak lurus. Kita menggunakan orto atau kita bisa langsung klik F8 pada mouse. Kalau misalkan di laptop biasanya pakai Fn F8 ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini dia garisnya lurus, tidak miring-miring seperti sebelumnya. Nah, seperti biasa ini dia minta next point. Bisa kita klik sembarang atau kita bisa masukkan ukuran misalkan 50. Gitu ya. Enter. Udah. Oke, gampang ya. Kita coba line L, enter, klik first point misalkan di sini. Nah, ini masih aktif tegak lurusnya. Kita bisa matikan dengan menekan kembali F8 atau di laptop Fn F8.
Ini sudah kembali seperti ini ya. Nah, kita selain bisa membuat garis lurus, kita juga bisa membuat garis dengan sudut tertentu. Misalkan di sini kita akan membuat garis dengan sudut 30 derajat. Caranya adalah setelah seperti ini, klik add, masukkan panjangnya misalkan 30, sudut 30, enter, enter lagi. Nah, ini garis dengan panjang 30 dan sudut 30 ya terhadap sumbu X. Coba lagi misalkan line, first point, add, masukkan panjangnya 50, sudut 60, enter. Oke, begitu seterusnya ya. Nah, itu poin-poin penting yang perlu teman ketahui ketika menggunakan perintah line. Jadi ada eh, shortcut khusus untuk line yaitu L. Kita juga bisa klik langsung di command line ini, ataupun kita bisa langsung klik L di workspace ini. Nah, tadi juga kita sudah membahas cara membuat garis yang tegak lurus ataupun membuat garis dengan sudut tertentu. Oke, lanjut ke perintah selanjutnya. Kita akan mencoba belajar menggunakan circle. Nah, circle ini merupakan salah satu perintah yang cukup sering digunakan untuk membuat bentuk-bentuk tertentu. Jadi, kita akan pelajari cara membuat circle di AutoCAD. Nah, di sini ada icon circle, kita bisa klik di sini langsung. Seperti ini, kita biasa baca komen lainnya, specify center point per circle, or 3P 2P TTR. Nah, ini jadi di command line ini, selain dia menunjukkan perintah, dia juga memberikan opsi. Nah, ini 3P 2P TTR ini itu opsi untuk membuat circle ya, tapi kita tidak akan bahas dulu terlalu jauh ini. Kita langsung buat lingkaran saja. Dia minta center point, misalkan kita klik di sini, sembarang saja, centernya di sini. Nah, seperti ini. Kita baca lagi, radius of circle or diameter. Kita masukkan diameternya, huruf D, klik D, enter, masukkan diameternya, misalkan 50. Seperti itu. Coba lagi. Misalkan kita buat circle lagi menggunakan shortcut. Cukup klik C, enter, center, masukkan diameternya misalkan 70. Nah, seperti itu ya. Begitupun seterusnya. C, enter, center point, diameter 100. Oke, sudah dua ya. Ada line, ada circle. Untuk basic, sudah cukup sebetulnya membuat circle. Konsep membuat circle itu atau lima itu seperti itu ya. Nah, next step-nya kita akan belajar tentang modify atau cara memodifikasi
gambar atau garis ataupun bentuk tertentu. Nah, di sini yang sering dipakai biasanya ada trim, ada extend, kemudian ada juga erase ya, erase juga sering, ada copy, ada move juga yang sering. Kita coba menggunakan trim ya. Nah, trim ini digunakan untuk memotong garis berlebih ataupun garis yang tidak kita inginkan. Contoh, misalkan di sini kita bikin garis sembarang saja, garis lagi seperti ini. Nah, misalkan kita ingin menghilangkan garis ini dan garis ini, misalkan ya, kita klik trim, kemudian klik kanan dan klik kiri pada garis yang ingin dihilangkan. Seperti itu. Klik kiri lagi pada garis yang ingin dihilangkan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Enter untuk keluar dari perintah trim. Kita coba trim lagi. Kita menggunakan shortcut trim ya. Teman-teman bisa tulis TR trim, langsung enter, klik kanan, klik kiri pada bagian yang ingin dihilangkan. Seperti itu. Selanjutnya extend. Ini extend ya. Ini perintah extend itu untuk memanjangkan garis ataupun bisa radius ataupun lingkaran ataupun bentuk-bentuk yang lainnya ya. Coba kita menggunakan extend. Klik extend, klik kanan, klik pada bagian yang ingin dipanjangkan. Nah, ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena extend itu perlu garis referensi untuk titik acuan garis yang akan kita panjangkan. Nah, jadi kita harus buat dulu titik referensinya seperti ini, misalkan seperti ini. Kita coba lagi extend, klik kanan, klik kiri pada garis yang dipanjangkan. Ini ya. Jadi ini titik acuan garis yang akan kita panjangkan. Contoh lagi, kita pakai shortcut command ext, ex ya, ex. Kalau ext itu untuk extrude, ex itu untuk extend. Langsung keluar, extend, enter, klik kanan, klik kiri, pada garis yang dipanjangkan. Seperti itu. Oke, gampang sekali. Selanjutnya yang sering digunakan juga ada erase ya. Kita coba pakai erase. Klik erase. Erase ini untuk menghapus garis ataupun menghapus gambar yang kita buat. Misalkan kita menghapus garis ini, hilang ya, dihapus. Jadi beda ya, erase sama trim itu beda. Kalau trim, dia menghapus bagian yang tidak kita inginkan dengan ada acuan garis ini, misalkan trim, enter, klik kanan, klik kiri. Beda sama erase, klik, langsung hilang semuanya.
Lanjut, copy. Kita akan belajar cara mengcopy sebuah bentuk atau sebuah gambar. Kita coba menggunakan perintah copy. Klik icon copy. Ini ya, copy. Nah, klik select, klik kanan, klik titik referensi, kita copy gambar ini. Nah, ini sembarang aja ya. Gampang kan? Untuk keluar dari perintah copy, klik kanan, enter. Gampang ya. Misalkan copy satu garis, bisa menggunakan shortcut copy itu CO, copy. Kan kita copy garis ini. Klik, klik kanan, klik titik referensinya, klik lagi, titik yang ingin kita pindahkan. Seperti itu. Selanjutnya, setelah copy kita belajar move. Ini ikonnya, move. Klik, kemudian select object di sini ya. Klik select, klik kanan, titik referensinya, pindahkan. Misalkan satu garis, move, kita tulis saja MO, move. Sorry, move, move ya. Klik, klik kanan, base pointnya, dia minta base point, klik titik base pointnya, second point atau titik referensi yang akan kita pindahkan. Misalkan di sini. Nah, seperti itu. Nah, lumayan banyak ya yang kita pelajari. Jadi, itu ya, beberapa perintah buat teman-teman yang baru belajar AutoCAD. Cukup hafalin saja perintah-perintah tadi yang line, kemudian circle, kemudian trim, extend, erase, copy, move. Nah, itu dengan teman-teman menguasai itu sebetulnya sudah cukup ya untuk eh, bisa menggunakan software ini, bisa membuat berbagai macam bentuk, berbagai macam gambar. Bisa membuat kotak, bisa membuat trapesium, bisa memanjangkan garis, memirikan garis, menghapus, mengcopy, memindahkan atau dan sebagainya. Jadi dengan kita menguasai perintah-perintah tadi, kita sudah bisa dibilang sudah bisa ya menggunakan software ini. Nah, itu mungkin pada video kali ini. Mungkin nanti jika teman-teman tertarik untuk belajar lebih banyak, kita akan bahas perintah-perintah lainnya yang eh, lebih sulit mungkin ya, atau lebih expand, lebih advance, yang biasanya digunakan oleh orang-orang profesional dalam membuat gambar dunia kerja terutama. Oke, itu saja. Sampai ketemu di video selanjutnya.